Aku sudah berada di depan laptopku lama, memikirkan arti baik yang sesungguhnya. Namun, aku tak temukan jawabannya selain apa yang dimau Sang Kuasa. Ibuku mengatakan suatu hal yang salah, dan ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya benar. Apakah baik adalah memberitahunya dengan memperlihatkan data-data bahwa ia salah, atau baik adalah diam untuknya? Karena Allah gak suka kamu memperlihatkan kepintaran bicaramu di depannya. Kembali, kamu mau baik untuk Allah atau baik untuk dirimu? Awal mulanya, aku berharap untuk menjadi baik. Namun semua sia-sia saat baikku adalah untuk makhluk, terlebih untuk diriku sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku memulai menjadi baik? Apa maunya Allah? Dan aku menyadari pertanyaanku tidak akan pernah menemukan jawabannya jika aku tak mengenal Sang Maha Baik. Bagaimana seorang Robi'ah al-Adawiyah begitu mencintai Allah, bahkan enggan untuk masuk surga jika ia hanya mengharapkannya tanpa mencari cinta Allah, adalah bukti bahwa ia mengenal Allah dengan baik, bahkan sekelas surga tak cukup dibandingkan dengan cintanya Allah. Tak mungkin ia mengenal Allah sebagaimana aku mengenal Allah. Maka pertama kali kutemukan sebagai ciptaannya, aku kurang mengenal penciptaku. Maka pertanyaannya berubah, bagaimana aku mengenal Allah? Tapi menjadi baik terasa begitu menyesakan. Awalnya kukira ini suatu hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kenapa mereka nggak bisa menjaga ucapan mereka? Kenapa dengan mudahnya mereka menyakiti hati orang lain? Kenapa mereka nggak coba memahami? Kenapa mereka selalu berpikir hal buruk dalam keadaan marah? Saat aku berupaya untuk menjadi baik, kenapa aku merasa orang-orang di sekelilingku tidak menjadi baik? Kenapa justru aku merasa diriku yang terbaik? Kenapa lama-kelamaan aku jadi yang paling buruk? Lalu kutemukan jawabannya. Aku menjadi baik atas dasar mereka yang dengan pasti tidaklah sepenuhnya baik. Ada yang mereka tutupi, ada yang mereka buat-buat, ada yang buat mereka murka, ada yang buat mereka mengeluh. Namun Allah tidak memiliki sifat-sifat mereka. Bagaimana aku bisa lupa? Tuhanku Maha Sempurna. Aku tidak merasa bimbang bercerita padanya. Hanya perlu memperbaiki wudhu, memakai alat sholatku, bersujud kepadanya lama, lalu mengangkat kedua tanganku seraya memohon padanya. Aku hanya perlu melakukan itu. Tidak perlu memintanya untuk menyembunyikan aibku, karena sudah pasti ia menutupnya. Tidak perlu mendengar jawabannya. Ia langsung memberikan solusi terbaik untukku dan menenangkanku dalam diamnya. Aku hanya perlu menyandarkan segala hal padanya. Namun, kenapa aku masih secara tidak sadar mengharapkan kesempurnaan kepada manusia yang tidak memiliki kesempurnaan itu? Maka yang harus mulai kubenahi adalah ketergantunganku hanya boleh kugantungkan pada Pencipta yang Maha Kasih lagi Maha Bijaksana.